Tapi korban yang senasib seperti saya ini ada 448 orang, Pak. 480 seluas orang. 12 hektar. 12 hektar totalnya. Tapi yang saya anehnya tiap saya laporkan ini di Rut Perisai Baja nggak pernah tersentuh hukum. Ini yang saya pertanyakan, ada apa ini? Kasus pertanahan di negeri kita tercinta ini memang sangat ironi. Setiap permasalahan tanah selalu ada yang dikalahkan, ada yang dimenangkan. Banyak kasus-kasus terjadi sampai ya kemarin itu kasus laut di Pagar, tiba-tiba di Bekasi juga ada laut, ada sertifikat gitu kan. Ini menjadi sebuah PR, pekerjaan besar bagi jajaran BPN, khususnya bagaimana agar persoalan-persoalan pertanahan di Indonesia bisa selesai dan memenuhi unsur keadilan. Nah, di samping saya kedatangan tamu hari ini dari jauh, saya sebut aja beliau Bapak Ali Chandra. Ya, makasih. Pak Chandra, sehat Pak Ali? Sehat. Sehat. Pak Ali umur berapa sekarang nih? Usia 65 masuk 66, Pak. Pak, saya dengar info dari yang ada kan cerita bahwa Bapak pernah kasus ya. Ada kasus yang masih bergulir di mana Bapak pernah membeli seluas tanah ya kan cukup besar ya Pak, sekitar 4,5 hektar ya di daerah Kota Tangerang. Jauh Kota Tangerang. Namun pada perjalanannya ternyata lahan tersebut tanpa pengetahuan Bapak oleh si penjual tadi, sebuah perusahaan ya Pak, ya, itu dijual lagi ke pihak lain. Nah artinya di lahan bidang yang sama sekarang ada dua kepemilikan. Mau tahu ceritanya? Tapi kita dengar dulu kesaksian dari mantan pegawai dari perusahaan tersebut bahwa mengakui bahwa tanah itu dijual saat itu kepada Bapak Ali. Kita lihat dulu videonya. Saya adalah Heri Subianto, mantan karyawan PT Pembangunan Perisai Baja, adalah adik kandung dari pada Ibu Adriana Ringo. Menyatakan benar bahwa Bapak Ali Chandra membeli tanah Kapling Puntiran Tangerang yang sekarang menjadi perumahan PT Alam Sutra dari Pembangunan Perisai Baja sebanyak 120 kapling atau total luasnya 4,5 hektar. Pak Ali membeli tanah tersebut jauh sebelum Alam Sutra membeli dari PT Pembangunan Perisai Baja. Yang terhormat Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi, dan Ketua Satgas Mafia Tanah, tolong Pak Ali dibantu dan haknya dikembalikan karena Pak Ali ini adalah pemilik sah daripada tanah tersebut. Mohon Bapak Presiden membantu Bapak Chandra bahwa tanah tersebut adalah memang benar-benar tanahnya Pak Ali Chandra yang dikuasai oleh PT Alam Sutra. Saya Ibu Rita Citompul, mantan pegawai Perisai Baja, mengetahui bahwa Bapak Ali Chandra membeli tanah 4,5 hektar 120 kafling, dan saya sebagai saksi melihat dan mendatangani kwitansi-kwitansi yang dibeli Bapak Ali selama ini. Pak Ali Chandra membeli tanah ini lebih dulu daripada Alam Sutra. Ya, saya mohon bantuannya karena benar-benar Pak Ali mempunyai hak tanahnya ada 4,5 hektar di Perisai Baja. Kepada Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD, mohon bantuannya supaya Pak Ali menerima kembali haknya yang pernah diambil Alam Sutra, karena itu haknya benar-benar Pak, tolong dibantulah agar itu cepat bisa selesai. Nah itu testimoni dari kedua mantan
pegawai perusahaan tersebut. Nah, kita sekarang dengar langsung nih dari Pak Ali Chandra. Kasusnya dari tahun berapa, Pak? Kasus yang bergulir pastinya tahun 2007 saat ada paku bumi, Pak, di atas lokasi tanah saya. Itu saya langsung larang. Dapat informasi tanah yang sudah saya beli lunas tahun 1984, ada buktinya kwitansi, ada PPJB, ada bukti pemecahan sertifikat. Ternyata tahun 2007 oleh Dirut PT Pembangunan Perisai Baja, namanya Nelly Rosa Yuliana Singgoringo, dijual kepada pihak ketiga. Itu yang saya ketahuin. Dan sejak itu saya dudukin lokasi, Pak. Lokasi saya dudukin, patok-patok awal yang dari Perisai Baja itu kecil-kecil itu dibuang, Pak, oleh oknum. Saya pasang kembali, Pak, dengan tiang beton 3 meter 4 meter itu sebanyak 60 titik. Tidak ada yang protes, tidak ada yang datang, Pak. Nah, di situ saya tungguin, ya kalau boleh bilang, saya oleh penyidik Polres Tangerang diminta untuk lapor resmi. Nanti akan di Polisland. Karena bahasa Polisland itu saya pikir netral, tidak ada yang bangun, tidak ada yang memiliki, saya lapor, Pak. Itu saya lapor 2009 atau berapa. Ya, tanda petik, Pak. Ternyata laporan polisi oleh oknum. Ya, seperti itu, Pak, kondisi hukum. Jadi memang di lahan Bapak itu sekarang sudah berdiri perumahan ya, Pak? Iya, perumahan-perumahan dibangun oleh pihak ketiga yang membeli juga dari penjual yang sama. Luas total berapa, Pak? Luas termasuk total, lahan Bapak? Kalau saya pribadi, luasnya 4,5 hektar. Tapi korban yang senasib seperti saya ini ada 448 orang, Pak. 480 seluas 12 hektar. 12 hektar totalnya. Bapak 4,5 hektar. Ya, jadi korban yang senasib ada 328 orang, seluas 7,5 hektar, Pak. Jadi yang dijual oleh Dirut PT Pembangunan Perisai Baja totalnya 12 hektar dijual semua kepada pihak ketiga. Tapi yang saya anehnya tiap saya laporkan ini Dirut Perisai Baja nggak pernah tersentuh hukum. Ini yang saya pertanyakan, ada apa ini? Itu dulu tahun berapa, Pak, Bapak beli dari perusahaan tersebut? Tahun 82 saya udah beli. 82. Harga berapa, Pak, total? 4,5? Itu saat itu per meter 10.000, berikut sertifikat totalnya 450 juta. 454 juta tahun 84 ya? 450, Pak. 450 tahun 84. Artinya uang cukup besar saat itu, ya kan? Bapak ini sudah bisa kita ukur dari sisi ekonomi ya. Dari sisi ekonomi ya saat itu beliau ini mungkin lagi jaya-jayanya gitu, sehingga mampu membeli lahan seperti itu. Boleh saya tambahkan dulu, Pak. PPJB saya itu saya dapat dari PT Pembangunan Perisai Baja, Pak. PPJB itu dilegalisir di Notaris Tajudin. Ada nomor registernya, saya lupa. Dan saya udah cek tahun 2011, saya cek ke Notaris Tajudin, ternyata PPJB saya terdaftar, Pak. Ada surat dari notaris. Saya hanya minta cover note bahwa benar saya beli tanah di legalisir di Notaris Tajudin. Tapi Notaris Tajudin mengeluarkan akta notaris bunyinya penguatan kepemilikan tanah kapling. Jadi saya punya tanah itu udah hak penuh untuk dijual lagi, udah boleh dijual dan boleh dibangun menurut Notaris Tajudin itu, dan ada, Pak, pernyataan dari notaris itu. Jadi saya benar-benar bersyukur saya punya PPJB pun dicek ke Notaris Tajudin ada semua di buku besar. Nah, saya sudah melakukan upaya hukum. Karena saya nggak ngerti hukum, Pak, sesuai awalnya kita ini dimediasi oleh ATR BPN Kota Tangerang, Pak. Dimediasi, dipanggil para pihak, si Alam Sutra dipanggil, si PT Pembangunan Perisai Baja dipanggil, saya pun dipanggil. Di situ kebenaran Ketua ATR BPN Kota Tangerang, Ibu Fatimah Saleh. Beliau menyatakan alas hak Ali Chandra lebih tua, lebih berhak atas tanah yang ada di Alam Sutra itu, sama si Alam Sutra. Jadi Ali Chandra ini berhak untuk menguasai lahan ini karena alas haknya lebih tua. Nah, Ibu Fatimah Saleh meminta si Alam Sutra dan Perisai Baja dalam 1 bulan selesaikan. Kalau tidak diselesaikan, semua sertifikat
yang sudah dijual ke masyarakat sama Alam Sutra akan diblokir dan dibatalkan. Tapi izin Pak, 3 bulan kemudian Kepala ATR BPN Ibu Ferdinand Saleh dimutasi ke Kerawang. Nah, karena saat itu ATR BPN tidak deadlock lah bahasanya Pak, tidak terjadi mediasi dari ATR BPN, saya diminta untuk gugat perdata. Karena saya nggak ngerti hukum Pak, seharusnya maaf Pak ya, ini boleh saya berikan pencerahan juga pada orang-orang yang sengketa tanah. Kalau emang tanah kita, kenapa kita gugat perdata? Saya ikutin Pak, saya pikir oke lah untuk membuktikan karena saya punya surat-surat, alasan saya kuat, saya gugat perdata. Ternyata 7 bulan di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada sidang, 7 bulan Pak. Itu ketua pengadilannya Pak Hanafiah. Dan itu ada dading, ternyata dading itu juga nggak sesuai dengan yang itulah nilainya lah. Akhirnya saya gugat ke PN Selatan. Di PN Selatan saat saya gugat tuh tanah kosong. Nah, kepala pengadilan PN Selatan namanya Pak Suhartoyo. Nah, Pak Suhartoyo inilah ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beliau udah menyatakan alasan saya dan saksi-saksi itu kuat, saya pasti menang. Nah, beliau tanda petik bla bla bla, tapi saya nggak turutin. Ternyata putusannya NO Pak. NO itu draw alias kurang pihak, karena di atas tanah saya katanya ada bangunan 25 bangunan, kenapa tidak turut tergugat? Yang saya jadi heran, kok majelis hakim tahu di lokasi saya ada bangunan-bangunan yang baru dibangun, berarti kan ada suatu komunikasi dengan pihak ketiga yang beli tanah saya. Ya, nih diduga ya Pak ya. Ada komunikasi lah yang terselubung. Jadi saya punya putusan kurang pihak, gugat lagi. Saya gugat yang 25 orang Pak. Saya gugat di PN Selatan. Nah, itu ketua pengadilannya Ibu Dirwarna, majelis hakimnya Ibu Dirwarna juga. Nah, beliau juga di dalam gugatan itu alat bukti saya dan saksi-saksi kuat. Beliau juga pasti saya menang. Dan 4 bulan sebelum putusan beliau menyatakan kita akan dading. Nah, saya udah seneng Pak, dading. Ternyata saat putusan ternyata ya begitu lagi, NO lagi. Saya tanda petik. Ya udahlah, hukum ya seperti ini Pak, yang tadinya mau dading ternyata putus, ternyata NO lagi. Nah, di situ Ibu Nirwana bilang, kenapa ada 50 bangunan tidak turut tergugat? Kemarin di Selatan kurang 25, sekarang di Tangerang kurang 50. Berarti yang nggak saya sadar bahwa modus mafia tanah Pak, selalu dia tambahin. Tambah 1 aja, walaupun alasan kita kuat, alat bukti kita kuat, saksi kita kuat, selalu putusannya NO. Jadi kita sadar kalau saya melalui pengadilan, kemungkinan besar tanah saya akan dirampok oleh pengadilan tanpa dibayar. Makanya saya tidak mau melalui jalur hukum lagi Pak. Itu perdata. Kedua, saya udah lakukan pidana. Pidana itu saya gugat ada 4 orang, saya laporkan. Salah satunya Rasidin Talib Pak, di Polres Tangerang. Itu beliau dibayar 600.000. Udah selesai lah. Dikasih kompensasi Pak ya. Dibayar Pak. Kompensasi. Beliau juga koordinasi. Kompensasi artinya dibayar lah. Benar gitu. Pak, karena beliau sama saya senasib. Sebelum dibayar sih dia koordinasi. Karena saya kepala koordinator saya Pak. Pak Ali, saya bagaimana nih kalau saya terusin? Saya nggak sanggup Pak, karena dana saya nggak ada. Kan hukum ini semuanya konteksnya duit. Ya deh, kamu ambil aja. Nah, diambil lah Pak 600.000. Terus Effendi Tansil pun udah datengin si Nelly, Dirut Perisai Baja ke Setiabudi. Si Nelly bilang, si Effendi Tansil, Nel, kenapa tanah gua diambil sama Alam Sutra? Udahlah, saya ceplok-ceplok nih, yang beli kan pihak ketiga si Effendi Tansil. Kok tanah gua diambil? Dalam kata Nelly, kalau lu punya tanah, ukur aja, patok. Nah, Effendi Tansil datanglah ke lokasi, dipatok Pak. Oleh Satpam si Alam Sutra, dibawa ke kantor. Kenapa kamu patok? Lah, gua udah ketemu Nelly, katanya suruh dipatok. Nah, akhirnya Alam Sutra dibulak-balik Pak, diputer-puter 200 meter hanya dibayar 25 juta. Nangis Pak. Effendi Tansil masnya, Pak Ali, saya boleh jual kue. Saya cicil dari hasil keringat saya, pagi-pagi saya bangun jualan kue, punya tanah 200 meter, dibayar 25 juta. Padahal pasaran saat itu 1 juta, 2 juta Pak. Nah, itu salah satu korban masih ada Pak. Nah, itu Effendi Tansil dibayar 25 juta. Bapak sendiri sudah ditawarin pembayaran juga ya?
Iya, pernah Pak. Untuk berdamai gitu. Lagi Rasidin Talib juga saya ditawarkan kalau mau ya udah kita jadi. Nilainya berapa Pak waktu itu per meter? 600.000. 600.000 kalau 4,5 hektar ya segitulah duitnya gitu. Iya. Ya. Bagi Bapak waktu itu terlalu sedikit atau gimana sehingga tidak diterima? Itu kan tabungan masa tua saya Pak. Ya. 600.000 pun saya harus berbagi Pak. Berbagi ya banyak orang yang saya bagilah, saya nggak bisa buka. Ternyata nggak ada uangnya. Saya lihat ya akhirnya saya maju terus sampai hari ini. Saya juga nggak tahu Pak. Saya udah ke Wapres, saya udah ke lembaga negara lah, udah ke KSP. Ternyata semuanya nggak jalan Pak. Tuh. Pak Wapres sudah, saya ada bukti Wapres yang sekarang. Nah itu luapan kekecewaan lah, rasa frustasi Bapak Ali Chandra ini sudah dari 2011 ya Pak, 2017 ya. 2011 saya 2011 mulai coba memperjuangkan hak tanah yang dimilikinya. Tapi memang tadi akses seolah-olah tertutup ya, tutup. Nah, ini kan Pak Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid apa pernah disambangi Pak? Kalau surat udah Pak, ada surat. Salah satunya saya minta berita acara pengukuran Pak ke Nusron Wahid. Tapi saya sulit untuk ketemu beliau Pak. Nah ternyata. Nah ini Pak Nusron, saya sulit. Mohon dibantu yang seperti ini memang banyak di negara kita. Tugas Pak Nusron izin ini perlu juga diselesaikan sehingga tadi tidak ada warga negara yang tersakiti karena tidak mendapatkan haknya. Pak, tadi kan Bapak dapat tawaran 600.000 per meter. Nah, saya dengar juga ada kenaikan penawaran tuh di dadingnya ya, sebesar 1 juta per meter ya, dan itu uangnya sudah standby di pengadilan gitu ya. Tapi saat itu Pak Ali Chandra nggak terima, nggak bersedia. Apa tuh Pak alasannya waktu itu? Ya, karena saya kan uang segitu nggak terima sendiri Pak. Saya kan harus ya banyak teman-teman yang banyak bantu lah. Saya nggak mungkin orang membantu itu, saya lupa Pak. 400 berapa? 448 orang korban yang senasib dengan saya. Yang senasib dengan saya. Nah, gimana nih? Karena kan Pak Chandra kan berjuang sendiri nih. Ya, Pak. Bagaimana dengan mereka nih? Seperti apa Pak Chandra? Ya, ada himbauan mungkin? Saya menghimbau, mengendakin semua kawan-kawan yang senasib yang sudah beli lunas dari PT Pembangunan Perisai Baja, kalau berkenan, ayo kita berjuang bersama-sama, bergabung. Kita ada posko kebenaran di daerah Bekasi, dan saya Ali Chandra, warga Kota Tangerang. Tanah saya seluas 4,5 hektar yang sedang saya perjuangkan juga dari PT Pembangunan Perisai Baja, dan kawan yang senasib sudah ada yang bergabung dengan saya, ada sekitar 10 orang. Dan yang sudah melapor ke polisi ada 3 orang, Suhanda Supardi, Effendi Tamsil, Edwin Tandian, sudah melapor ke polisi di Polda Metro Jaya unit 1 dari tahun 2011. Nah, saya mohon korban yang senasib dengan saya Ali Chandra yang beli dari PT Pembangunan Perisai Baja yang sudah lunas, silakan bergabung, kita berjuang bersama-sama, bawa data fotokopinya. Kita yakin kita keluar sebagai pemenang. Mungkin kita juga ada posko di Kota Tangerang, nanti kita akan berikan semua alamat-alamat poskonya. Sekian, terima kasih untuk kawan-kawan seperjuangan yang sudah beli lunas dari PT Pembangunan Perisai Baja. Mohon segera merapat bergabung di posko yang ada, nanti kita sebarkan. Terima kasih. Salam perjuangan, Ali Chandra. Curhatan Pak Ali Chandra kepada perusahaan apa? Perusahaan Perisai Bangsa PT Pembangunan Perisai Baja. Di rootnya Pak, itu Ibu Nelly Rosa Yuliana. Bu Nelly, ya mohon diselesaikan, dan kepada Bapak Nusron Wahid juga
mohon juga ini PR buat Pak Nusron Wahid, bagaimana kasus-kasus pertanahan ini bisa selesai. Terima kasih Pak Ali Chandra atas kedatangannya di kantor kita dan berani speak up. Justru kita suka mengundang dan menerima siapapun yang berani speak up. Karena speak up itu lebih mulia daripada diam. Amin. Sampai jumpa lagi. Amin. Terima kasih Pak.